Rela bangun pagi berangkat keluar kota demi cobain makanan ini. Ini tuh restoran Hikiniku pertama di Bandung. Yang pertama aku order itu Hikiniku Sumibiaki, premium minced beef import yang dimasak pakai arang. Makannya tuh ini ya, taruh di atas nasi, kasih daikon, aku tambahin niniku dalamnya, juicy banget. Kelihatannya sih simple ya, kayak daging patty gitu doang, tapi ternyata ini flavorful banget. Penggemar telur kayak aku mesti nih tambahin onsen egg. Kondimennya banyak macam nih, kari, bawang putih goreng, cocol, telur. Tadi aku tambahin yang kari itu jadi makin enak loh. Apalagi ini nasinya tuh kayak nasi Jepang gitu. Tadi di menu aku lihat ada Japanese beef Kagoshima F5, langsung aja aku cobain. Gak salah pesen sih. Dan kita cobain steaknya. Cocolin ke sausnya nih, Rui beef juice. Juicy banget. Dagingnya tuh kayak umami gitu ya. Terus tadi sausnya ini ada kayak manis-manis gurih gitu. Wow, mewah banget sih ini. Ini kalau di Jakarta nggak tahu ya bisa berapa ya. Di sini lebih affordable lah. Dan surprise ada sup ala Korea, Yukejan. Pedas, manis, seger. Nih guys, miso soup. Kalau miso supnya ini satu paket sama onsen egg. Minumnya watermelon. Minumannya juga unik ya, Japanese inspired. Buruan aja cobain, nama restonya Rui di Bandung. Saran aku, kalian booking dulu ya, soalnya selalu penuh. Gorengan next level. Pilihan sate-sateannya tuh banyak, sama kayak yang di Singapura. Kalian bisa kalap deh. Ada curry puff khas Singapura juga. Langsung aja aku pesan yang biasa aku pesan sama minuman. Cocok juga buat takjil buka puasa. Nah ini tadi sate-sateannya aku pesen 3 macem. Yang pertama ini namanya Cikado. Daging ayam dibungkus kulit kembang tahu terus digoreng. Jadi luarnya tuh renyah, dalamnya kenyal-kenyal. Yang satu ini namanya cheese tofu. Rasanya kayak bakso ikan tapi lebih lembut terus ada cheese-nya. Terakhir fishball. Ini nggak di Singapura, nggak di Jakarta jadi favorit. Bakso ikan teksturnya membal-membal. Ada lagi sih yang di Singapura jadi favorit, di Jakarta juga favorit. Curry puff. Nah katanya ini rasa yang terbaru. Isiannya itu rasa rendang. Puff rendang. Kulit puffnya empuk, isiannya padat dan berempah. Aku lihat ada Korean chicken. Aku pesen yang spicy, rasanya manis pedes khas Korea. Minumnya aku cobain salted caramel choco. Yang aku suka ini nggak terlalu manis, jadi pas aja. Yang mau cobain namanya Old Chunky. Kalau di Singapura ini udah ada dari tahun 1956. Harga mulai dari 9 ribuan aja. Sudah ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Jogja. Buah cantik dari Bangkok. Guys. Nah, ini tuh tadinya harusnya full kayak gini, tapi rontok. Tinggal berapa biji. Dan kita cobain aja nggak apa-apa ya. Ini buah lucu sih ya, bentuknya kecil-kecil gini. Warnanya, bentuknya tuh mirip mangga, tapi ini kulitnya tuh tipis. Dan dia empuk. Kita cobain aja langsung. Airnya tuh banyak banget. Ini katanya sebutannya tuh Marian plum, mango plum, ada juga yang sebut gandaria. Kalau tempat kita gandaria asem ya. Manis. Bijinya kayak gini, percis biji mangga deh. Dia juga ada serat-seratnya, banyak air. Tapi ini kulitnya bisa dimakan nih. Tapi aku sukanya nggak pakai kulit ya. Nggak ada asamnya sama sekali, manis doang. Enak. Coba di Indo ini namanya apa? Warga Mangga Besar tahu nggak ada babi panggang karo asli dari Medan di daerah Mangga Besar. Makan. Semua dagingnya dikirim langsung dari Medan, sudah berbumbu, jadi rasanya sama dengan di sana. Kalau suka kriuk, kalian boleh cobain yang goreng ini. Luarnya tuh renyah, lihat tuh juicy banget. Dia tuh renyah, tapi empuk. Pakai nasi nih, dapat sambal matah. Wah, gurih, renyah. Sambal matanya nih fresh dan wangi banget. Tadi yang goreng, sekarang yang panggang. Sama, ini juga udah dibumbuin, tinggal dipanggang aja. Yang panggang. Nah yang ini potongan dagingnya tuh lebih tipis-tipis. Dia dipanggang warnanya agak kecoklatan. Juicy, gurih. Walaupun warnanya ini coklat, dia bukan yang manis ya, tapi modelnya gurih. Mau pakai sambal darah juga ada tuh. Pakai sambal andaliman, mesti pakai sambal, makin enak. Sambalnya tuh kayak ada asam-asamnya gitu, gurih, pedasnya pas, nggak sampai yang pedes banget. Kalau kalian suka daging yang tebel, manis, empuk, nah ini cocok iga bakar. Ini bagiannya dekat yang tulang rawan tuh. Empuk banget. Kalian bisa pesan sop iga, dagingnya tebal. Kalau aku pesannya ini ya, sop dengkul. Lagi pengen yang kolagen gitulah. Itu dengkulnya. Dapat 2, gede-gede. Empuk, supnya nggak berminyak ya, berkaldu banget. Ada sumsumnya. Saksang tentu ada juga dong ya. Ada yang biasa, ada yang masak darah. Minumnya es markisah. Ini dari Medan nih, bikin sendiri. Enak.
Cus langsung aja mampir saksang goyang lidah di Mangga Besar. Fix ini belanjaan teraneh yang pernah aku belanja atau benda teraneh yang pernah aku beli. Aku kasih lihat kalian ya. Susah lagi bukanya. Guys. Sekarang angin gunung Fuji, harganya 15.000 satu. Angin gunung Fuji diambil langsung dari pegunungan Fuji dan dikumpulkan langsung di sana. Ada yang jual dan ada yang beli. Gimana ya caranya ya? Ada harum-harumnya guys. Dikasih pewangi nah. Kayak gini kok ada yang jual ya. Lebih parah ada yang beli nih. Ini aku sediain peniti ya. Tadi pas dibuka kan langsung blur gitu. Susuk dikit aja. Ini ada harum-harumnya guys. Habisin ya sayang, 15.000. Jajan di tempat takjil paling rame sejalan panjang tuh. Di sepanjang jalan panjang nih memang banyak yang jual takjil, tapi ada satu yang tendanya tuh paling besar dan jualannya tuh paling banyak, lengkap banget. Jadi kayak di satu tempat ini aja tuh udah lengkap semua, mulai dari cake, puding, kue basah, bolu, jajan pasar, sampai donatnya aja macem-macem. Dan ini stoknya tuh banyak, apalagi kayak gorengan dan jajan pasar yang umum. Di sini ada lah lengkap. Ada pizza segede buku tulis, ada ketan durian pakai kinca, ada juga bubur Madura. Udah ditempatin nih satu-satu. Intip belanjaan aku yuk. Bayar aja antre nih. Ya, 60.000. Ketan durian ada kincanya 15.000. Ini dikasih kincanya terpisah tuh. Utuh, durian utuh. Lumayan duriannya manis. Oh, kincanya manis. Katanya gurih. Masaknya pas ya. Nggak terlalu kering, nggak lembek. Enak juga nih makan sama kinca. Ini tadi 5.000 sosis Solo. Kulitnya tebel, agak keras dikit, tapi isinya tuh banyak tuh. Terus gurih gitu. Ini murah nih kalau bacang 5.000. Bacang ayam katanya. Beras ya. Kan tadi asin ya. Ini agak kebanting dikit sih. Ayamnya gini. Nggak sampai yang banyak banget. Ya 5.000 ya. Pizza 15.000 tapi gede banget. Roti pizza tapi gede sih itu. Rotinya empuk. Ya ada sosisnya, ada nanasnya. Tapi bukan bahasa yang pizza banget sih. Black Forest 15.000. Ini kayak empuk sih, kayak lembut sih rotinya. Ya rotinya lembut. Tapi juga sebetulnya nggak terlalu rasa Black Forest sih. Tapi oke lah. 15.000. Di depannya sarang Oci. Waktu aku kesini yang lagi ngeliput aja banyak tuh. Di mana lagi buka puasa bareng beruang lucu meleleh. Ini beruangnya terlucu, nggak ada tandingan sih. Cibernya mau dibawa kemana itu? Mau diajak bukber, banyak temennya di sini tuh. Yuk, yuk. Sudah bersertifikat halal ya. Baru buka di Jakarta nih, cabang dari Jepang, Kumacan Onsen Shabu-Shabu. Buka puasa 2025, nggak ada yang bisa nandingin sensasi si beruang lucu yang meleleh di Kumacan Onsen Shabu-Shabu. Mau yang segar pedas dengan tom yum atau yang gurih sehat dari kolagen, pilih favoritmu. Yang ini aku pesen paket berbuka 2. Pas buat kamu yang mau bukber berdua, harganya mulai dari Rp270.000 aja. Di sini dagingnya premium wagyu. Sudah dapat satu sharing package, 2 nasi atau ramen, 1 gyoza atau karage, 2 minuman dan free mango sego. Dessert gratisnya bikin buka puasa makin seger. Mau lebih rame, pilih berbuka 4. Cocok buat rame-rame, bisa untuk 4 orang. Yang ini dapat lebih banyak menu. Ada 2 sharing package, 4 nasi atau ramen, 2 gyoza atau karage, 4 minuman dan free mango segonya dapat 2. Udah makan enak, dapat bonus, worth it banget. Mau dapat voucher 100.000 lagi? Sebutkan kode unik Kumabung 2 ke tim Kumacan. Tag keluarga kamu dan ajak mereka bukber paling seru di Kumacan Onsen Shabu-Shabu. Tempatnya lucu, di mana-mana ada bear kayak makan ditemenin bear gitu. Lokasi di Lipo Mall Puri. Ini Yamcha ala Hong Kong. Kalian kalau kesini bakal bingung deh milih menunya. Pilihannya tuh banyak dan menarik-menarik. Pertama, aku mau cobain yang kuah-kuah. Langsung kita cobain ya, Hong Kong beef noodle. Ini mie-nya tuh kecil-kecil, alami Hong Kong. Potongan dagingnya tuh tebal ya. Beef ini empuk ya. Kalau menu yang satu ini, selain cantik juga tinggi protein. Daging ayamnya banyak, telurnya double. Ini menarik banget. Nasi chashu double egg telurnya. Ini nasinya banyak loh. Pakai chashu ayam. Ayamnya lembut, dia udah dibumbuin manis-manis gurih. Kalau dimakan sama telurnya
ini, jadi ada creamy-creamynya, terus ada kecapnya lagi, jadi ada sedikit asin. Yang menarik juga di sini ada chongfen telur beef. Ini tuh kita pesan baru dibikin fresh dan kayaknya baru kali ini aku nemu chongfen isinya beef. Penyajiannya tuh disiram saus kecap sama biji-bijian. Chongfen telur beef. Ini tadi chongfennya tuh fresh ya, bikin di sini langsung. Chongfennya tuh lembut, ada potongan daging sapinya. Daging sapinya juga lembut. Kuotianya juga beda kan, bawahnya ada crustnya tuh. Menunya variatif banget kayak di Hong Kong nih, ada polo bun, isinya butter srikaya. Ini Hong Kong banget sih. Bakcangnya tuh pakai siraman saus tiram. Ini bener-bener ala Hong Kong nih, isinya daging yang besar-besar gini. White grape latte. Unik juga ya, ada buah anggur freshnya. Yang mau cobain namanya Yamcha Resto. Aku makan di cabang terbaru mereka, ada di Pascal Hyper Square. Suasananya Hong Kong banget, ada open kitchennya, no pork, no lard, dan no alcohol. Yamcha di Pascal Hyper Square. Guys, Batagor pertama di Bandung tuh ini. Bahkan istilah Batagor pertama kali tuh lahir ya dari sini. Batagor Riri, Batagor pertama di Bandung. Originalnya. Baksonya tuh berasa ya kayak ikan. Tahunya halus, Batagor favoritnya Pak Bondan loh. Dan dulu tuh menang battle. Nah, Kang siomaynya ukurannya besar juga nih. Sekarang kita cobain masakan restorannya. Dia tuh masakan Nusantara, ini nasi Padang. Selengkap ini cuma 55.000 aja. Dan ini nggak ada di tempat lain nih. Terong teri khas Aceh. Enak, manis, gurih, terus harum deh. Agak mirip kentang ya. Ada rendangnya, ada paru balado. Rendangnya tebel banget nih. Empuk-empuk, bumbunya juga medok paru balado. Manis gurih gitu. Ada pare, kentang Mustafa, sambal ijo, sama sambal bawang. Kentang Mustofanya tuh renyah dan ini kombinasi lauknya itu pas. Nasi Bajo ini sama 55.000 juga. Ada sei sapi, ini diasap ala Labuan Bajo gitu loh. Nah, ini dapat sambal matah nih. Harum banget bau asapnya. Dagingnya tuh tebel, tapi empuk dan nggak kering. Ayam suwir nih masaknya pedes gitu. Dapat bawang jagung segala. Enak, bawang jagungnya renyah tebel. Pepes bakar ayam sambal Bali. Kayaknya nggak cuman dibakar ya, ini udah diasap juga kayaknya. Soalnya aromanya tuh udah masuk ke dalam dagingnya ini loh. Dagingnya kenyal, juicy. Mau yang kuah-kuah ada rawon dengan telur asin bikinan sendiri. Yang di Bandung buruan mampir, namanya Sedap Makmur. Tempatnya nyaman dan estetik. Makanannya enak-enak dan sudah bersertifikat halal. Rumah makan Sedap Makmur dan Batagor Riri di Jalan Pajajaran, Bandung. Takjil viral nih, setahun cuma jualan sekali sebulan. Dikerubutin orang, antriannya sampai kayak gini nih. Lebih tepatnya ini kolek sih, jualannya tuh setahun cuma sekali, bulan puasa aja. Aku sampai di sini tuh jam 4, kerumunannya udah sebanyak itu dan ini udah di refill nggak tahu berapa kali. Padahal ini pancinya gede-gede banget. Yang ngelayanin juga nggak cuma satu orang ya, ada 4 kayaknya. Semuanya ini take away ya, nggak ada tempat makan di sini. Isiannya ada singkong, ubi, labu, biji salak, pisang, sagurangi, dan pacar Cina. Boleh campur, boleh pilih sesuai selera. Satu porsi tuh harganya 20, tapi banyak banget tuh sekantong gini. Semua sama, satu harga. Hasil war nih udah dapat, nanti kita cobain di rumah. Kita buka ya, semangkuk besar, penuh. Potongannya juga gede-gede tuh. Tuh, pisangnya tuh besar. Labu, singkong, ubi. Ada pacar Cina segala. Yuk, cobain yuk. Ini ada sagurangi nih, enak nih sagurangi. Ini pekat banget ya. Jadi kayak kolak tapi kok kental banget gitu. Medok, manis. Singkongnya pulen juga. Biji salak, ubi. Cobain ini biji salaknya. Wah, ubinya juga banyak nih nasinya. 20.000, worth it banget nih. Kenyal-kenyal empuk. Namanya kolak viral di Mangga Besar. Nanti ubinya. Edisi kue tradisional. Kalau di Thailand ada lukchup, di Korea juga ada ini namanya songpyeon. Ini cakep juga ya, warna-warni. Harusnya tuh ada yang warna merah, tapi aku nggak dapet warna merah. Tapi kayaknya sih rasanya sama aja kali ya. Kita cobain deh. Bentuknya kayak gini guys, dia kayak lancip-lancip gitu. Terus ini kalau dipegang tuh agak berminyak, terus ada harum kayak minyak wijennya. Jadi kayaknya waktu bikin mungkin biar agak lengket tuh ya, kayak minyak wijen. Dan dia kayak lebih padat sih daripada lukchup itu ya. Kita langsung coba aja deh. Kenyal-kenyal. Dalamnya kacang. Dalamnya kacang sama gula itu kayak isi mochi. Enak juga sih. Luarnya itu gurih ya. Bikinnya dari tepung beras ini. Enak. Kayak mochi tapi nggak stretchy gitu. Kayak perpaduan tteokbokki sama mochi. Ini rasanya sama aja sih. Cuman warnanya beda-beda. Guys, isiannya sama juga sih. Yang hijau. Ada sedikit bau yang berbeda sih. Bukan wangi pandan tapi ada kayak bau daun apa gitu. Aku nggak ngerti deh. Ini cocok juga nih buat lidah kita yang biasa makan kue basah. Honey Monaka Candy. Ini makanan Jepang yang lagi viral. Belinya tuh susah ya. Ini aku just tip. Harganya tuh lumayan mahal sih. 900 berapa?
968, 800, 970 ribu lah. Hampir sejuta ya satu kotak ini. Nah, ini dia. Isinya 10. Lumayan berat ya. Aku pikir tuh dia kayak opak-opak enteng gitu. Ini kayak ada tulisan depannya, terus depannya nih ada gambarnya. Gambar apa nih, kayak topeng ya. Tuh. Ini kayak gula aja sih, kayak opak sama gula gitu. Tuh kayak gini. Dia kayak bening gitu dalamnya tuh, guys. Emang stretchy gitu ya. Ngulur. Manis. Di mulut juga, di gigi agak lengket-lengket ya. Kalau aku kemanisan sih ini. Tapi mungkin banyak yang suka ya, viral ya. Honey Monaca Candy. Ngeborong hamper segini banyak habis berapa ya? Aku spill di belakang. Pada rame lapis legit, aku cari kue kering aja deh. Ini cocok buat lebaran nih. Aku mampir ke Bolu Kukus 3 Sri Kandi. Mereka punya berbagai macam kue kering, bolu kukus, dan dessert box. Harganya affordable. Ini aku cobain yang luxury butter. Kue luarnya ini lembut ya. Masuk mulut tuh langsung hancur gitu loh. Dia tuh kecil-kecil, enak nih. Satu caplokan pas. Nanasnya itu manis tapi nggak manis banget dan nggak banyak gitu. Bagian luarnya ini agak asin-asin gitu loh. Kita cobain putri salju mede. Kalau yang tadi agak gurih, yang ini modelnya manis. Kacang medenya utuh. Gak cuma model yang rapuh gitu doang, tapi ada tekstur kacangnya juga. Nih dessert boxnya aku coba yang black forest, rasa plastik gitu. Kita cobain yang brownies coklat. Cakep ya dalamnya, kayak marmer cake gitu. Terus ini ada wangi-wangi cherry-nya. Bolu kukus rasa brownies, dia tuh lembut, fluffy, dan agak moist, basah-basah gitu. Nah ini yang premium cookies, beli 2 100 ribu. Mau coba yang luxury, sekalian bolu kukus nih. Ada dessert box, mulai 10 ribu aja. Dan ini tadi hampers yang aku beli ya. Isinya tuh ada 4 macam kue kering sama coklat. Harganya berapa ya? Box harganya 690 ribu. Hitung sendiri deh satu berapa. Bolu Kukus 3 Sri Kandi. Produknya berkualitas, harganya terjangkau. Kue kering bisa kirim ke seluruh Indonesia. Bisa pesan online atau datang ke store-nya langsung. Roti segede bantal. Noeng-noeng. Ini dia sponge cake viral dari China yang cabangnya udah ada 2000 lebih di sana. Sekarang ada di Jakarta. Namanya Nanyang Dasifu dan mereka buka cabang keempat mereka di Citra 8. Mereka tuh ahlinya sponge cake yang super lembut dan jiggly-jiggly. Roti bantal, fluffy banget. Kejunya, ini dalamnya keju cheddar, lumer-lumer tuh. Sponge cake-nya super lembut, terus ada keju yang gurih-gurih asin. Ini cocok banget. Yang original. Lihat dalamnya. Masuk mulutnya lembut banget, tapi dia bagian atasnya tetap ada kayak wangi kue kena bake gitu ya. Ada lapisan atasnya nih. Mumpung di sini aku cobain juga kue yang Ini lain. glowing banget, kulitnya tuh soft, bikin sendiri. Isinya tebel, egg tart tapi pistachio. Isian custardnya tuh tebel, pinggirnya tipis tapi lembut banget. Nggak terlalu manis ya, pas nih. Buat yang suka savory ada roti abon juga dan ini rotinya tuh lembut banget. Rotinya empuk, abonnya enak, mayonesnya gak enak. Ada mochi, tapi modelnya gini, chewy. Lucu ya, kenyal-kenyal gitu. Minumannya juga macam-macam buat nemenin makan roti. Bikin penasaran nih, yuzu, espresso, tonic. Unik juga nih kombinasinya. Terus yang mau cobain sponge cake super lembut Nanyang Dasifu buka cabang terbaru di Citra 8. Ada 2 lantai, bisa dine in juga. Gorengan sultan. Wah. Panas. Isiannya lumer-lumer gitu guys. Luarnya garing kriuk, dalamnya lumer. Nih caranya. Isinya bebas, tapi biasanya tuh seafood. Aku pakai udang, crab stick, terus udah gitu tambahin jagung. Dan ini khasnya pakai mayones sama tobiko, aduk aja biar rata. Nah sekarang kita mau bikin adonan tepung basahnya ya. Aku pakai tepung serbaguna sama terigu 1:1. Tambahin air dikit-dikit sampai konsistensinya kurang lebih seperti ini. Lanjut, ini optional, boleh dikasih warna, boleh enggak. Nah sekarang siap-siap kita bungkus. Ini aku pakai kertas wafer, jadi bukan kulit lumpia. Dia beneran kayak kertas, agak kaku, tapi bisa dimakan. Ini kertasnya aku double ya. Kalau udah dilipat, langsung kita celupin ke adonan basah yang tadi, terus langsung digoreng. Minyaknya harus sudah panas ya. Goreng aja sampai kulitnya ini garing. Jadi deh gorengan sultan.